Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Ghazali. Saya di sini akan mengajarkan mata kuliah farmakognosi dengan kode PSF 109. Nah, sebelum kita mengajar, alangkah baiknya kalian saya berikan materi tentang rencana pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Nah, ini yang akan nanti jadi mata kuliah ini tujuannya adalah mampu mengaplikasikan konsep dan metode penelitian ilmiah dalam menyelesaikan masalah untuk pengembangan ilmu dan praktek kefarmasian serta konsep teoritis fundamental dalam ilmu biomedik yang mendukung pengembangan ilmu dan praktek kefarmasian. Ini adalah CPL-nya. CPL itu capaian pembelajaran studi. Lalu CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliahnya, dari sini nanti kalian diharapkan mampu menguraikan jenis simplisia dan manfaatnya dalam kesehatan, dan mahasiswa mampu menguraikan kandungan karbohidrat, glikosida, lipid, minyak atsiri dalam tumbuhan dan manfaatnya dalam kesehatan. Nah, ini ada beberapa ada 14 materi yang nanti akan saya berikan. Ada 14 pertemuan. Yang pertama, kita akan belajar tentang konsep dan sejarah perkembangan farmakognosi. Yang kedua, nanti kalian akan belajar tentang simplisia dan cara pengumpulan simplisia. Lalu yang ketiga, akan belajar tentang jenis serta karakteristik mikro dan makroskopis simplisia. Yang keempat, akan mempelajari tentang bagaimana cara mengevaluasi simplisia. Lalu yang kelima, menyebutkan dan menjelaskan jenis famili tumbuhan yang berkaitan dalam pengobatan. Yang keenam, mendeskripsikan tentang materi metabolit primer dan metabolit sekunder. Yang ketujuh, deskripsi dan menjelaskan tentang karbohidrat serta jenis karbohidrat pada tumbuhan. Lalu, itu materi ke-7 dan ke-8. Lalu materi ke-9 dan ke-10 yaitu mengenai tentang glikosida, karakteristik glikosida, penggolongan glikosida dan simplisia yang mengandung glikosida. Yang ke-11 nanti mempelajari tentang karakteristik lipid atau lemak. Lalu yang ke-12 deskripsi tentang pengertian, karakteristik, sumber dan cara identifikasi terpenoid. Lalu yang ke-13 mendeskripsikan tentang karakteristik, sumber dan identifikasi minyak atsiri, serta yang terakhir adalah karakteristik, deskripsi dan klasifikasi tentang alkaloid. Nah, mata kuliah ini juga mempelajari kandungan metabolit sekunder yang terkandung dalam senyawa bahan alam. Nah, ini adalah rangkumannya yang nanti akan kalian pelajari. Ada pengantar farmakognosi, ada simplisia, metabolit primer, sekunder, karbohidrat, glikosida, ada lipid, terpenoid, minyak atsiri, alkaloid, kadar air, kadar abu. Nah, ini adalah pustaka utama yang saya gunakan dalam dalam perkuliahan, buku dari Harbord, Sarker, serta Hanani. Nah, mata kuliah ini juga ada mata kuliah prasyaratnya. Jadi sebelum kamu mengambil farmakognosi, diwajibkan lulus dalam mata kuliah botani farmasi. Ya. Nah, untuk materi berikutnya kita akan lompat ke materi minyak atsiri. Apa saja yang kita pelajari nanti? Yang pertama adalah pengertian, sifat, keberadaan dalam tanaman, biosintesis, metode isolasi, kandungan kimiawi, klasifikasi, dan tanaman penghasilnya. Jadi nanti ke depan kita akan mempelajari tentang hal ini. Yang pertama adalah pengertian. Ini adalah zat berbau dalam tanaman. Jadi kalau misalkan kalian punya tanaman di rumah yang dia memiliki bau yang khas atau spesifik di sini berarti hanya dimiliki oleh tanaman jenis tersebut saja. Nah, ini berarti bisa kita golongkan sebagai minyak atsiri. Nah, yang membedakan adalah
berapa banyak kadarnya, berapa banyak atau berapa persen jumlah yang terkandung. Selain itu, minyak atsiri juga minyak yang mudah menguap. Dia bisa disebut sebagai minyak eteris, minyak esensial yang pada suhu kamar dia mudah menguap. Mungkin kamu pernah ketika tidur orang tuanya nyalain alat yang namanya humidifier, atau pernah ke layanan kosmetika yang menggunakan aromaterapi. Nah, itu adalah salah satu contoh minyak atsiri. Biasanya dia tidak berwarna dalam kondisi segar, dan dia apabila murni itu berarti dalam bentuk tidak bercampur dengan pelarut jenis apapun. Lalu jika dia teroksidasi atau disimpan dalam jangka waktu lama, dia akan membentuk resin dan warnanya menjadi gelap. Jadi hal ini karena dia teroksidasi. Nah, teroksidasi ini si molekul minyak atsirinya dia berikatan dengan oksigen. Lalu yang berikutnya ini adalah bagaimana mencegah penurunan mutu minyak atsiri. Kalau tadi terkait oksidasi, sesuatu hal yang terkait teroksidasi ini berarti berkurang kualitasnya. Contoh, besi kalau dia teroksidasi dia akan menimbulkan karat. Kalau besi itu berkarat, otomatis dia sudah tidak bisa digunakan. Kalau misalkan karatnya terlalu banyak, atau bisa kita hilangkan dulu karatnya supaya si karat ini hilang dulu semua, baru kita pakai. Lalu yang kedua, minyak atsiri kalau misalkan dia teroksidasi, dia akan berkurang penurunan kualitasnya. Bisa jadi efeknya tidak terlalu baik. Nah, mencegahnya bagaimana? Yang pertama, dia harus terlindung dari cahaya matahari. Nah, kalau kamu lihat ada beberapa botol nih, misalkan kalau yang suka beli parfum yang bukan di toko parfum ternama ya, mungkin toko parfum yang jual orang-orang Arab. Nah, itu dia jual tuh minyak atsiri. Itu dijualnya biasanya di bukan tabung bening warna putih, tapi yang dijual adalah ditaruh di dalam tabung yang gelap berwarna coklat atau hitam, atau bahkan kalau yang modernnya ditaruh dalam botol aluminium kalau tidak salah bahannya. Nah, itu tujuannya apa? Karena dia dipajang di etalase toko yang supaya orang bisa lihat, tapi otomatis akan terpapar sinar matahari. Nah, ini adalah tujuannya supaya terlindung dari pengaruh cahaya. Yang kedua, seperti yang tadi saya bilang, dia disimpan dalam botol gelap. Lalu yang ketiga, diisi sepenuh mungkin agar tidak kontak dengan O2. Nah, jadi si minyak atsiri tadi, kalau misalkan kita ngisi air minum atau misalkan beli minum, mungkin ada sedikit ruang udara. Nah, kalau minyak atsiri ini dia sangat minim dari udara. Karena apa? Tadi kemampuannya untuk beroksidasi, kemampuannya untuk terikat pada oksigen sehingga dapat teroksidasi. Kalau misalkan sudah diisi sepenuh mungkin, yang berikutnya harus ditutup rapat. Dia harus ditutup rapat. Biasanya tersegel. Lalu yang berikutnya disimpan di tempat kering dan sejuk. Nah, kenapa? Karena yang pertama kering, dan kalau misalkan dia kering, kalau misalkan dia lembab, dia akan menurunkan kualitasnya juga. Lalu yang kedua, kalau misalkan dia ditaruh di tempat sejuk, otomatis dia melindungi dari pengaruh cahaya matahari. Sama seperti kan kalau misalkan kayak kemarin tuh, saya nabung air dalam botol bening. Nah, ternyata setelah didiamkan berapa lama, sebenarnya saya nabung air ini tujuannya untuk nyiram tanaman supaya nggak bolak-balik nyalain keran air misalnya. Nah, ternyata setelah disimpan berapa lama di terpapar sinar matahari, air ini menjadi keruh. Nah, itu adalah, dan itu pun yang juga berlaku pada minyak atsiri. Kalau minyak atsiri dia tidak keruh tapi gelap, berwarna gelap. Nah,
kita akan pelajari tentang sifat. Namun sebelumnya ada yang mau bertanya dulu terkait minyak atsiri? Oke, kita akan pelajari tentang sifatnya. Yang pertama, dia tersusun oleh berbagai komponen senyawa. Ya, minyak atsiri ini adalah salah satu metabolit sekunder. Metabolit sekunder ini disebut, mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ada metabolit primer, ada metabolit sekunder. Nah, metabolit primer ini yang esensial yang dibutuhkan oleh seluruh tumbuhan atau hewan, seluruh tumbuhan, hewan dan manusia, seluruh makhluk hidup. Dia butuh karbohidrat, dia butuh protein, dia butuh vitamin, butuh mineral, butuh lemak, segala macam dia butuh. Yang membedakan adalah jenis apa yang dia butuhkan. Yang kita makan belum tentu dimakan oleh hewan atau tumbuhan tersebut. Tapi ketika digolongkan sama-sama golongan protein misalnya. Lalu sifat yang kedua, berbau khas. Seperti yang tadi saya bilang, minyak atsiri itu memiliki bau yang khas. Contoh, ada yang sadar nggak kalau misalkan kalian ke kuburan, ada yang jual air mawar? Pernah nyium air mawar atau langsung dibuang tuh air? Air mawar itu adalah, mawarnya itu minyak atsiri. Jadi kenapa dia direndam? Jadi kalau dulu nonton film Susana, mandi mawar, mandi melati, kirain dipikir ngapain? Ada mandi kembang 7 rupa gitu kan? Mawar, melati, terus apa cengkeh misalkan. Nah itu ternyata bukan iseng, tapi yang diambil adalah aroma dari bunga-bunga tadi. Termasuk air mawar yang kalian beli kalau sedang ziarah kubur. Nah itu adalah airnya itu air melati yang dipakai. Rasa getir, tajam, menggigit. Nah jadi saya belum pernah coba. Cuman setahu saya rasa getir tajam itu ketika kita nyobain hal-hal berbau minyak. Pernah nggak sengaja kalian lagi kucek-kucek atau apa gitu, ternyata tangan kalian bekas ada minyaknya. Nah, rasanya itu kayak berat di lidah gitu. Terus agak susah dihilangin. Rasanya kayak gimana ya? Bukan yang gurih, asin, manis ya. Tidak berasa tapi nggak enak di lidah. Nah terus mudah menguap pada suhu kamar. Kalau dia murni, dia mudah menguap. Jadi kalau misalkan kamu mau ngecek, salah satu trik ngecek, saya punya minyak atsiri misalnya. Lalu kita main ngecek ini minyak atsiri kita nih, katanya minyak atsiri. Bener nggak sih? Nah, caranya gimana? Taruh aja dia minyak atsiri di tempat terbuka. Kalau dia minyak atsiri dia akan cepat menguap. Tapi kalau dia lama menguapnya berarti ada campuran. Jadi gitu namanya. Biasanya minyak atsiri itu mahal. Di waktu itu beli minyak atsiri buat humidifier, aromaterapi. Itu udah, kalau minyak atsiri yang asli diteteskan 1 tetes, ditaruh di alat humidifier. Tahu kan humidifier? Ditaruh di alat humidifier, dia akan cepat menyebar ke seluruh ruangan kamar. Tapi kalau dia campuran, waktu itu berapa tetes tuh nggak harum-harum juga. Dideketin ke hidung baru harum. Ternyata itu bukan minyak atsiri yang asli. Karena apa? Biasanya kalau saya pakai minyak atsiri yang asli, dia hanya bertahan 1 malam. Besoknya saya harus isi lagi. Nah yang ini enggak. Besoknya masih banyak ternyata di alat humidifier tadi. Lalu yang berikutnya, tidak meninggalkan noda pada kertas. Yang suka beli gorengan, biasanya kalau kelihatan kan, kadang nih biasanya kalau kertas gorengan itu kertasnya entah itu kertas ujian CPNS kadang-kadang, kertas LKS yang anak SD misalnya beli, atau kadang kertas koran. Kena minyak goreng pasti dia akan berwarna gelap dan itu ada noda-nodanya. Nah kalau minyak atsiri kita teteskan di atas kertas, kita lihat dia nodanya akan hilang. Bahkan ketika kita agak senterin gitu mungkin baru kelihatan, oh ini bekas ada minyaknya. Tapi secara kasat mata dia nggak kelihatan kalau ada
bekas ketetesan minyak. Lalu tidak dapat disabunkan dengan alkali. Alkali itu basah. Nah, jadi yang berikutnya tidak berbau tengik. Jadi kalau misalkan kamu beli minyak atsiri, orangnya bilang minyaknya atsiri, tapi ketika didiamkan kok berbau tengik. Bau tengik itu adalah bau minyak goreng, seperti minyak goreng atau minyak jelantah. Atau minyak jelantah? Tahu. Minyak yang sudah berkali-kali kamu pakai, lalu teroksidasi, berbau, nggak enak di dapur. Nah, itu adalah bau tengik namanya. Tidak stabil terhadap O2, sinar matahari dan panas. Nah, ini tadi makanya dia harus terlindung dari suhu tinggi, sinar matahari atau cahaya, dan tempat yang panas. Memiliki indeks bias yang tinggi, lalu dia bersifat optis aktif, tidak dapat bercampur dengan air. Nah, namanya minyak jenis apapun, minyak gorengkah, minyak atsirikah, dia tidak bercampur dengan air. Karena minyak itu adalah minyak atsiri itu dia bersifat non-polar, sedangkan air dia bersifat polar. Udah belajar kepolaran belum? Di mata kuliah apa? Kimia organik. Nah, nanti kamu juga akan belajar di farmasi fisika. Di farmasi fisika ada materi tentang kepolaran. Nah, itu akan lebih jelas lagi belajar tentang kenapa dia tidak bisa larut, kenapa dia bisa larut. Lalu mudah dalam pelarut organik. Nah, rata-rata pelarut organik ini dapat melarutkan berbagai senyawa. Salah satu contohnya adalah minyak atsiri. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum? Oke, kita akan membahas tentang fungsi dan manfaat. Ada dua. Yang pertama, kita membahas tentang manfaat atau fungsi bagi tumbuhan penghasil. Yang kedua, bagi manusia. Nah, yang pertama, dia pengusir serangga. Yang kedua, pengusir herbivora. Yang ketiga adalah penarik serangga dalam fase penyerbukan. Nah, ini contohnya nih. Pernah dengar bunga Rafflesia arnoldi? Nah, Biasanya kalau di zaman biologi umum dulu kita kenalnya sebagai bunga bangkai. Saya nggak tahu sebau apa sehingga dianggap sebagai bunga bangkai. Dan itu katanya tumbuhnya tuh lama. Nah, salah satu ciri minyak atsiri tadi adalah berbau khas. Berarti mungkin bunga Rafflesia arnoldi juga memiliki minyak atsiri kalau diklasifikasikan sebagai memiliki bau yang khas. Karena apa? Dia mengusir serangga. Pernah kalian mungkin lihat ada herbivora gitu ngedeketin bunga Rafflesia terus dimakan? Kalau saya sih belum pernah lihat. Karena bunga itu sangat langka dan sangat dilindungi. Nah, yang penarik serangga nih. Mungkin di antara kalian yang pernah punya bunga atau tanaman apa gitu, tiba-tiba ada lebahnya. Nah, itu adalah salah satu manfaat bagi serangga itu sendiri. Karena apa? Dia dibantu penyerbukannya lewat serangga. Jadi sebutnya penyerbukan eksternal. Lalu yang berikutnya fungsi bagi manusia. Yang pertama sudah jelas untuk zat tambahan kosmetik. Nah, yang kedua zat tambahan makanan atau minuman. Nah, yang ketiga antibakteri atau anti jamur. Ya. Nah, kita akan bahas destilasi. Jam berapa ini? 10.15. Kita akan membahas tentang destilasi. Ada 3, destilasi air, uap air, dan uap. Pertama, kalau misalkan destilasi air, mungkin kamu pernah merebus di dalam air pakai panci. Nah, itu dasarnya di situ. Kita merebus, di atasnya ada kondensor. Kalau hasil rebusan itu kan uapnya dia menguap gitu aja. Nah, uapnya ini didinginkan dengan
kondensor, sehingga timbul terpisah yang tadinya si minyak atsirinya ini menguap, ada tetesan-tetesan minyak yang nanti ditampung di sini. Nah, ini yang hijau ini apa? Yang hijau ini adalah ceritanya bunga atau daun atau akar kayu manis misalkan. Nah, itu kan berbau harum. Kalau uap air, nah ini seperti ibumu kukus, bikin brownies kukus misalkan, bikin pepes tahu atau pepes ikan. Nah, itu ini namanya destilasi uap dan air. Cuman bedanya kalau ibumu uapnya ya sudah menguap begitu saja, kalau kita ada kondensornya atau ada pendinginnya sehingga uapnya tadi terpisah menjadi minyak atsiri. Lalu apalagi yang digunakan sebagai untuk isolasi minyak atsiri? Ada yang namanya destilasi uap. Nah, destilasi uap ini adalah kita nggak pakai air, tapi kita langsung ada uap panas masuk dari sini. Sama di sini. Di sini juga menghasilkan uap panas. Di sini juga menghasilkan uap panas. Kalau di sini uap panasnya langsung disemprot, langsung dimasukkan ke dalam si selangnya, sehingga dia nggak pakai lagi pemanasan air. Mungkin airnya atau pelarutnya sudah dipanaskan di tempat lain, sehingga keluar uap panasnya langsung disalurkan ke si chamber besar tadi. Nah, ini adalah skala besarnya. Ini tabung, ini kompor, ini kettle besar, terus ini adalah kondensor atau pendingin. Ini ada air keluar, ada ada air keluar, ada air masuk. Jadi airnya nanti dia berputar di sekeliling kondensor sehingga si uap panas itu bisa kembali lagi menjadi air. Jadi kalau kamu nanti pegang di lab kimia bahan alam itu di lantai 4 itu ada yang namanya alat rotary evaporator. Kalau kamu pegang kettle-nya ini panas, sinnya dingin. Sampai saking dinginnya dia bisa berembun. Yang tadinya dia seharusnya menguap, jadi dia berembun. Nah, ini adalah pemisah minyaknya. Nah, ini adalah manufaktur dari parfum. Bagaimana cara mendapatkan parfum? Parfum itu kan bahan dasarnya juga minyak atsiri. Ada collection, steam distillation tadi kita sudah, solvent ekstraksi. Jadi ini ekstraksi. Kalian belum dapat materi ekstraksi ya? Pernah bikin teh nggak? Teh yang entah itu teh celup atau teh yang tabur, teh serbuk. Nah, itu adalah ekstraksi namanya. Kan si air putih itu jadi coklat kan? Kalau misalkan teh hijau, air putihnya jadi hijau. Itu berarti senyawa metaboliknya terekstrak. Ini juga solvent extraction. Anggaplah kita punya mawar. Nah, yang air mawar yang di kuburan itu adalah salah satu proses maserasi, ekstraksi namanya. Sehingga si airnya mungkin tidak berubah warna, berubah aromanya aja jadi lebih harum. Ini ada lagi enfleurage. Enfleurage itu saya punya lilin wax warna putih, punya mawarnya saya taruh di atasnya, terus saya tutup si wax tadi pakai kaca, taruh dijemur di sinar matahari, lalu tiba-tiba nanti ditinggal, saya nggak tahu ninggalnya berapa lama, cuman di dinding kaca sebelah dalam itu ada tetesan, itu yang diambil. Maserasi ini sama seperti yang tadi saya bilang yang bikin teh atau air mawar. Ekspresi pressing. Mungkin kamu pernah lihat di TV dia orang lagi ngepres gorengan sehingga minyaknya tumpah semua. Nah, itu adalah pressing namanya. Itu bisa juga minyak atsiri ketika kita ngepres atau sama seperti kamu lagi nyuci baju pakai tangan peres, nah itu si airnya keluar. Gitu. Oke, itu adalah materi terakhir dari saya. Ada yang mau bertanya? Sebelum saya nanya. Namamu siapa? Kalau kan
bilang dengan 2024 2014. Saya yang bertanya Pak, kan di setiap tumbuhan itu atau bunga terdapat kandungan minyak asiri. Nah itu kandungan minyak asiri itu bisa dipengaruhi oleh iklim atau cuaca nggak Pak? Ya. Ya, pertanyaannya adalah kita punya bunga nih, lalu kita ekstraksi atau kita apapun lah supaya bisa dapat si minyak asirinya. Apakah kadarnya itu beda-beda setiap bunga satu dengan yang lain yang bisa dipengaruhi oleh iklim atau tidak? Iya. Ada, mungkin saya pernah memberikan materi tentang perbedaan tanaman liar dan tanaman budidaya. Tanaman budidaya seperti yang tadi kamu tanya bunga, minyak asirinya apakah banyak atau sedikit, itu tergantung. Kalau misalkan kita tumbuhkan dengan baik, berarti disebut sebagai tanaman budidaya. Nah, itu berarti iklimnya terjaga, pupuknya terjaga, pengairannya terjaga. Ini berarti ketika nanti kita uji, seharusnya dan biasanya kadar minyak asirinya itu akan lebih banyak dibandingkan bunga mawar yang tumbuh secara random atau secara liar. Saya pahami? Ada lagi mau nanya? Perkenalkan nama saya Febriati. Saya ingin bertanya faktor apa sih Pak yang mempengaruhi kestabilan dan keamanan minyak asiri dalam penggunaan jangka panjang? Oke, dalam penggunaan jangka panjang. Berarti yang pertama, dia tidak boleh kena sinar matahari. Itu sudah jelas. Jadi jangan kamu minyak asiri kamu taruh di tempat yang terkena, misalkan taruh di pinggir jendela tuh. Sedangkan jendelamu menghadapnya ke timur atau ke barat. Nah, itu kan kena sinar pagi, kena sinar sore. Nah, itu jangan, pertama. Yang kedua, jangan juga terlalu, kan dia harus terlindung dari cahaya. Jangan juga ditaruh di tempat yang terlalu terang. Atau misalkan suhu yang ekstrim atau suhu yang tinggi. Kamu bawa nih pakai mobil, kamu lupa. Sekalipun mobil ini sejuk atau dia tidak terkena matahari langsung, tapi uap panas di mobilnya itu, bukannya nggak bisa dipakai, mungkin akan mulai baunya akan mulai berkurang. Terus ketika kita pakai minyak asiri, usahakan langsung ditutup karena tadi oksidasi tadi. Jadi biasanya ketidakstabilan atau ketahanan dari minyak asiri ini pengaruhnya dari iklim, lalu dari suhu penyimpanan, lalu dari cahaya matahari. Ada lagi nanya? Cukup? Oke, saya tutup. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.